Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 terdiri dari saya, Aini Nikmah sebagai moderator dan pemateri yang kedua, dan ada teman saya, Ifah Fitria Sasabila sebagai pemateri yang pertama. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian integrasi dan interkoneksi keilmuan, sejarah integrasi agama dan ilmu dalam Islam, dan aplikasi integrasi hadis dengan ilmu alam, sosial, dan humaniora. Baik, untuk mengetahui pembahasan hari ini, mari simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi dan interkoneksi keilmuan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Integrasi keilmuan lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan atau dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Banyak faktor yang menyebabkan ilmu-ilmu tersebut dikotomis atau tidak harmonis. Antara lain karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis kedua bidang ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu agama Islam bertolak dari wahyu yang mutlak benar dan dibantu dengan penalaran yang dalam proses penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan wahyu atau revealed knowledge. Sementara itu, ilmu pengetahuan umum yang notabene merupakan hasil olah rasio atau penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia sehingga kemudian menjadi suatu ilmu. Dampak dari adanya dikotomi akhirnya melahirkan output pendidikan yang tidak utuh dan memiliki ketimpangan antara sains dan moral etik. Padahal dalam suatu statement yang dikatakan oleh Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh, yang menunjukkan betapa pentingnya agama untuk mengawal ilmu pengetahuan dan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam mengamalkan agama. Al-Farabi dan Ibnu Sina juga para ahli pendidik seperti Ikhwanus Shafah menegaskan bahwa kesempurnaan manusia itu tidak akan tercapai kecuali dengan menserasikan antara agama dan juga ilmu pengetahuan. Bahkan bagi kaum idealis seperti John S. Brubacher memandang bahwa tolak ukur bagi efektivitas suatu nilai dari sistem pendidikan yang diterapkan adalah pada corak kepribadian seseorang sebagai sasaran pokok proses kependidikan. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter atau watak yang berkeadilan sosial, keterampilan atau skill, kemampuan menciptakan seni, memiliki perasaan cinta kasih, berilmu pengetahuan, dan bernilai filsafat dan agama. Dalam konteks integrasi ini, mengingat tidak semua disiplin ilmu bisa diintegrasikan karena memang antara kedua disiplin ilmu tersebut tidak atau kurang memiliki karakter yang sesuai dengan lawan paduan, maka pada disiplin ilmu dengan nasib seperti ini bisa dilakukan upaya interkoneksi. Interkoneksi ini merupakan konsep keterkaitan antar disiplin ilmu sehingga menjadi solusi agar antar disiplin ilmu tetap saling berkaitan, sehingga dengan ini akan semakin memperkuat validitas epistemologis bahkan nilai manfaat atau aksiologis dari disiplin ilmu tersebut. Penyandingan interkoneksi dalam paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa interkoneksi lebih bersifat modest atau mampu mengukur kemampuan diri sendiri, humility, rendah hati, dan humanity, manusiawi, sehingga mampu mendampingi karakteristik integrasi. Paradigma integrasi interkoneksi ini demikian menjadi pencabut dikotomisasi keilmuan yang telah mengakar dalam tubuh keilmuan Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma integrasi interkoneksi ini merupakan strategi problem solving bagi permasalahan dikotomisasi keilmuan. Selanjutnya yakni sejarah kemunculan integrasi agama dan ilmu dalam Islam. Ide pengintegrasian ilmu dikembangkan pertama kali oleh Muhammad Nasir. Beliau melihat bahwa mereka yang hanya mempelajari ilmu dan agama
dan yang hanya mempelajari ilmu dunia sama-sama jauh dari agamanya. Sebab di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan kita agar hidup seimbang. Dengan demikian, integrasi adalah keterpaduan antara nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Awal munculnya ide integrasi keilmuan dilatar belakangi adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum di satu sisi dan ilmu agama di sisi lain, yang pada akhirnya melahirkan dikotomik sistem pendidikan. Wujud dikotomi pendidikan di Indonesia adalah beragamnya lembaga pendidikan, yakni adanya pesantren, madrasah, dan sekolah yang memiliki corak dan sistem yang berbeda. Pesantren fokus pada kajian agama, sementara sekolah hanya mengkaji pendidikan umum. Terjadinya dikotomi ilmu dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor perkembangan dan pembidangan ilmu pengetahuan yang bergerak sedemikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan hubungan ilmu dengan induknya semakin jauh. Kedua, faktor historis, kemunduran umat Islam di abad pertengahan yakni tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini didominasi fuqaha dalam pendidikan Islam sangat kuat sehingga terjadi kristalisasi dan anggapan bahwa ilmu agama tergolong fardu ain, sedangkan ilmu umum termasuk fardu kifayah. Dan yang ketiga, faktor internal kelembagaan pendidikan Islam yang belum mampu menghadapi kompleksitas dan perkembangan bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya, ditambah lemahnya manajemen di lembaga pendidikan Islam. Pandangan dikotomik ini berdampak pada sistem pendidikan yang sampai saat ini masih terjadi perbedaan antara lembaga pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah. Persoalan dualisme sistem pendidikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara Muslim yang penduduknya mayoritas Islam. Sehingga keadaan ini mengundang perhatian cendekiawan Muslim dari berbagai penjuru dunia untuk berpikir dan memecahkan persoalan tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai integrasi antara ilmu hadis dengan ilmu alam, sosial, dan humaniora. Di sini yang pertama yaitu hadis dengan ilmu alam. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama jinten hitam. Jadi hadisnya ada di PPT ya, silahkan disimak. Selanjutnya penjelasan dari hadis ini, hadis mengenai jinten hitam ini sangat menarik. Mengapa? Sebab ia dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Namun tidak bisa diterima secara rasional begitu saja. Namun perkataan syifa di dalam hadis tersebut, jinten hitam itu tidak bisa dimaknai sebagai obat yang mengobati penyakit, namun lebih bermakna sebagai obat preventif atau pencegahan untuk mencegah masuknya berbagai macam penyakit ke dalam tubuh manusia. Dan kata kul dalam hadis jinten hitam tersebut memiliki makna semua dan bukan kebanyakan. Jadi jinten hitam adalah obat bagi semua jenis penyakit dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Hadis yang selanjutnya mengenai buah kurma. Dalam koleksi kitab hadis sendiri, banyak muncul hadis-hadis yang membahas mengenai khasiat kurma. Salah satunya adalah tentang harusnya terdapat persediaan kurma dalam rumah supaya penghuninya tidak kelaparan. Dalam perspektif hadis, kurma mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Ia berkhasiat untuk membubuhkan darah, antiinflamasi, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat pula menyehatkan jantung. Kurma sendiri merupakan salah satu jenis buah yang mempunyai kadar gula atau karbohidrat yang tinggi. Baik, hadis yang ketiga yaitu mengenai hadis lalat. Setelah meneliti hadis-hadis lalat, sebagian ulama menyatakan bahwa obatnya ada di sebelah kanan sayap lalat dan ada racun atau penyakit di sebelah sayap kiri lalat. Hal ini memang cukup rasional bila dipandang dengan pengetahuan etis. Namun sebab yang utama dari adanya hadis ini adalah bahwa Nabi memberikan petunjuk bagi masyarakat di suatu lingkungan yang makanannya dan minumannya itu sedikit dan terbatas untuk tidak membuangnya ketika terjatuhan lalat.
Itulah alasan utama adanya hadis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan hadis dengan ilmu sosial. Hadis yang pertama yaitu tentang sandal masuk masjid dan meludah di dalamnya. Hadis ini, dalam redaksi hadis ini, bahwa Nabi pada saat itu sholat dan melempar sandalnya dan diikuti oleh para jamaahnya. Padahal pada saat itu di sandal Nabi ada kotoran najis. Dan yang kedua, meludah di dalam masjid. Pada saat itu memang masjid pada saat itu masih terbuat dari tanah, dan ketika selesai meludah, kotoran tersebut harus diuruk atau ditimpa dengan pasir. Dan hadis ini tidak bisa diterapkan pada saat ini karena pada saat ini masjid atau musola sudah keramik atau tidak terbuat dari tanah seperti zaman Rasulullah. Contoh hadis yang kedua yaitu hadis tentang keluar rumah untuk membuang hajat. Pada redaksi hadis ini, rumah pada zaman dahulu, rumah Nabi cukup sederhana dan fasilitasnya belum lengkap seperti rumah-rumah pada saat ini. Sehingga apabila hendak membuang hajat, beliau pergi ke tanah lapang atau padang pasir, kemudian dibawakan air oleh istrinya untuk berwudu atau beristinja. Dan hadis ini tidak bisa diterapkan pada saat ini karena pada saat ini sudah berbeda. Karena saat ini sudah ada WC, kemudian juga ada kamar mandi, sehingga apabila membuang hajat tidak perlu ke tanah lapang dan menghindari orang-orang. Dan hadis yang selanjutnya yaitu hadis tentang etika membuang hajat. Pada redaksi hadis ini disebutkan bahwa jangan menghadap kiblat saat membuang hajat. Namun hadis ini masih berlaku pada zaman Rasulullah karena pada zaman Rasulullah tidak ada halangan atau penghalang untuk membuang hajat, atau kalau saat ini itu tembok. Jadi pada saat itu membuang hajat itu di padang pasir, kemudian tidak boleh menghadap ke kiblat, harus membelakangi gitu. Dan pada saat ini sudah tidak berlaku karena pada saat ini sudah terdapat WC, atau ketika kita masuk ke dalam WC sudah tertutup rapat, tidak ada orang yang mengetahui. Jadi kita tidak apa-apa untuk kiblatnya sudah terhalangi oleh pintu ataupun tembok. Jadi pada saat ini sudah berbeda hadis yang digunakan gitu. Selanjutnya yaitu mengenai integrasi hadis dengan humaniora. Di sini sudah tersedia 3 redaksi hadis yang berbeda dari Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan superioritas bangsa Quraisy dalam wilayah kepemimpinan. Apabila dipikirkan dan ditadaburi, muatan hadis ini sulit untuk diterima karena tidak mungkin bahwa suku Quraisy dari yang tinggal di Jazirah Arab dianggap mampu memimpin kehidupan beragama bermasyarakat di berbagai atau di seluruh dunia, bahkan seandainya mereka tinggal hanya 2 saja. Dan tidak mungkin apabila orang Quraisy diimporkan ke negara-negara lainnya untuk menjadi seorang khalifah di negara tersebut. Hadis ini cukup berat muatannya ya. Dan redaksi ini bahwa pemimpin yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak bisa disebut sebagai kepala negara atau khalifah. Jadi untuk alasan itulah penelusuran hal-hal seputar hadis dengan seperangkat ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu sejarah, dan ilmu politik seyogyanya diperlukan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.